Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang motivasi berwirausaha. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Muhammad Iqbal sebagai moderator dan pembaca materi. Nanti juga ada Astri Wulan Samosir, Widi Helmi Maudi, dan juga Rahmadifa Andini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Untuk materi penyampaian pemateri yang pertama, ada Widi Helmi. Kepada Widi Helmi saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu, sehingga motivasi dapat diartikan sebuah pendorongan perilaku seseorang. Jadi, motivasi itu sebagai pendorong dan penyemangat, bisa dikatakan seperti itu, untuk mendapatkan sesuatu yang seseorang itu inginkan. Dan yang poin kedua yaitu teori tentang motivasi dari beberapa para ahli. Di sini yaitu ada teori motivasi klasik, di mana teori ini dibawakan oleh Friedrich. Menurut Friedrich, motivasi para pekerja hanya dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Jadi di sini tuh teori kebutuhan tunggal ya. Terus untuk teori motivasi menurut Friedrich yaitu ada 2 jenis faktor yang mendorong motivasi untuk teori ini, yaitu ada ekstrinsik, yaitu motivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan termasuk dalam hubungan antara makhluk hidup, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Terus ada faktor intrinsik, yaitu di mana faktor motivasi seseorang untuk melakukan mencapai kepuasan, termasuk dari pengakuan, tingkat kemajuan hidup. Terus untuk teori ketiga yaitu dari Fromm 1964, yaitu di mana teori kognitif motivasi menjelaskan mengapa seseorang tidak ada melakukan sesuatu yang ia inginkan, tidak dapat melakukannya. Jadi di sini tuh Fromm menjelaskan bahwa tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan dengan 3 komponen, yaitu ekspektasi yang ingin dia kerjakan, yaitu terus yang kedua penilaian tentang yang akan terjadi dalam melakukan apa yang dia inginkan, terus yang ketiga yaitu violence, yaitu respon terhadap positif atau negatif dari apa yang dia ingin lakukan. Terus yang keempat yaitu di sini ada teori dari McClelland, di mana motivasi ini bisa disebut sebagai achievement teori oleh McClelland, yaitu menyatakan ada 3 hal yang penting untuk menjadi kebutuhan manusia atau bisa disebut untuk motivasi manusia. Di sini yaitu ke-1 kebutuhan akan prestasi, kedua kebutuhan akan hubungan sosial, terus yang ketiga yaitu dorongan untuk mengatur semua itu. Dan di sini juga ada motivasi ERG yang mana dikemukakan oleh Clayton. Jadi pada dasarnya motivasi ini tuh kayak menjelaskan bahwa keberadaan kebutuhan manusia itu tuh dilihat tuh dari keberadaan, dari hubungan dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori yang lainnya karena di sini dikemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia itu akan terus melakukan untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi motivasi ini mengajarkan untuk kita apabila memiliki keinginan, selagi belum tercapai akan terus dicoba.
Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widhi Helmi yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ada poin ketiga dan keempat, pengertian motivasi berwirausaha akan dijelaskan oleh saya sendiri. Motivasi berwirausaha adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas berwirausaha demi mencapai tujuan kewirausahaan. Terus, menurut Ratnawati dan Kuswardani, motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil resiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Entrepreneurial motivation atau motivasi berwirausaha melibatkan motivasi yang diarahkan pada tujuan kewirausahaan atau tujuan yang melibatkan kesadaran dan eksploitasi peluang bisnis, menurut Wibowo dan Ardianti pada tahun 2014. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, dan mengambil resiko kreatif dan menilai tinggi hasrat inovasi, serta berorientasi laba dan keuntungan. Selanjutnya, ada dimensi motivasi berwirausaha. Menurut Panesar pada tahun 2006 menjelaskan bahwa motivasi seorang menjadi wirausaha dibagi dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama ambition for freedom atau ambisi kemandirian, self-realization, realisasi diri, pushing factor atau faktor pendorong. Berikut dimensi motivasi beserta indikatornya. Yang pertama, ambition for freedom atau disebut ambisi kemandirian. Indikatornya yang pertama, aktivitas lebih bebas, memiliki usaha sendiri, menjadi lebih dihormati, terdepan dalam menerapkan ide baru, mengembangkan hobi dalam bisnis. Yang kedua, self-realization, realisasi diri. Memperoleh posisi yang lebih baik di masyarakat, merasakan tantangan, memotivasi dan memimpin orang lain, melanjutkan tradisi keluarga, mengimplementasikan ide atau berinovasi. Yang terakhir, yakni dimensi pendapatan yang lebih baik dan tidak puas dengan pekerjaan. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi motivasi berusaha adalah ambisi untuk mandiri, realisasi diri, dan faktor pendorong. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Astrid. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Sirwan Samosir akan menjelaskan mengenai faktor motivasi berwirausaha. Menurut Susanto, faktor motivasi berwirausaha adalah yang pertama, faktor lingkungan. Faktor ini mempunyai peran penting dalam pembentukan jiwa kewirausahaan. Contohnya, lingkungan sosial, salah satunya dari orang tua. Yang kedua, faktor sosiologis. Kondisi sosial turut memberikan andil dalam meningkatnya aktivitas kewirausahaan dalam kelompok-kelompok tertentu, seperti kaum wanita maupun minoritas. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya. Faktor ini sangat penting juga karena di sini ketersediaan modal adalah hal yang sangat penting. Faktor yang keempat, faktor personal. Seorang wirausahaan memiliki locus of control internal yang lebih tinggi ketimbang seorang non-wirausahaan, yang berarti bahwa mereka memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menentukan nasib sendiri. Dan yang terakhir, faktor adversity quotient.
Faktor ini memiliki hubungan yang positif dengan motivasi berwirausaha. Yang artinya, apabila adversity quotient tinggi, maka motivasi berwirausaha juga akan ikut semakin tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Astri yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, ada prinsip motivasi berwirausaha yang akan dijelaskan oleh Rahmadifa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang prinsip motivasi berwirausaha. Di sini, pada prinsip motivasi berwirausaha itu ada 8 prinsip, yaitu yang pertama ada kebutuhan akan prestasi, yang kedua pengambilan resiko, yang ketiga toleransi ketidakpastian, dan yang keempat kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Yang kelima ada kepercayaan diri, dan yang keenam ada kemerdekaan, yang ketujuh ada keinginan yang kuat, dan yang terakhir yang kedelapan ada kreativitas. Nah, pada poin yang pertama yaitu kebutuhan akan prestasi, motif berprestasi yaitu motif untuk berkompetensi, baik dengan dirinya atau dengan orang lain dalam mencapai prestasi yang tinggi, sehingga seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi akan lebih mudah dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Nah, lalu yang kedua ada pengambilan resiko. Pada pengambilan resiko yaitu seorang wirausaha harus mampu mengambil resiko pada keputusan. Keputusan yang dirasanya sulit, keputusan yang diambil tentu saja harus didasarkan pada pengamatan yang objektif, sehingga dapat meminimalisir kegagalan. Oleh karena itu, hal tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang ketiga, ada toleransi ketidakpastian. Seorang wirausaha harus mampu memiliki sifat toleransi ketidakpastian agar wirausahawan tersebut tidak mudah putus asa ketika usahanya mendapatkan hambatan, sehingga wirausaha harus siap menerima toleransi dari setiap keputusan yang diambilnya dalam berwirausaha. Dan yang keempat, ada kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, yaitu seseorang yang memiliki fokus of control eksternal percaya bahwa hasil berada di luar kendali dirinya, sedangkan seseorang yang memiliki fokus kontrol internal percaya bahwa tindakan pribadinya langsung mempengaruhi hasil dari suatu interaksi. Sehingga kepercayaan pada diri maupun orang lain diartikan sebagai seseorang yang mampu mengontrol usahanya, baik melalui dirinya maupun orang lain, dan akan mempengaruhi hasilnya. Lalu yang keenam ada kepercayaan diri. Nah, seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dapat mengubah keadaan negatif dengan cara yang positif. Seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan meluangkan waktunya, bertahan pada situasi sulit, mengatur dan dapat mengembangkan rencana usahanya hingga sukses, sehingga kepercayaan diri sangat diperlukan untuk menghadapi setiap permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam ada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan yang dimaksud itu adalah kemerdekaan untuk bebas mengatur hidupnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus bebas dalam mengatur sendiri keuangannya, tidak terikat pada instansi maupun serta memiliki banyak waktu keuangannya untuk bisa mengembangkan usahanya sendiri, sehingga dengan berwirausaha seseorang bebas melakukan apapun tanpa adanya tekanan dari orang lain. Lalu yang ketujuh ada keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Wirausaha yang memiliki keinginan yang kuat akan mampu mencintai pekerjaannya dan bertahan pada situasi yang sulit. Lalu yang terakhir ada kreativitas. Seorang wirausaha tentu harus memiliki kreativitas atau sifat yang kreatif, karena wirausaha dapat mengembangkan usahanya dan memiliki inovasi sehingga akan banyak menemukan cara baru dalam memecahkan masalah dan menghadapi peluang. Sehingga kreativitas harus dimiliki oleh seorang wirausahaan agar dapat mengembangkan sebuah usahanya. Sekian dari saya, terima kasih.
Mungkin itu menjadi materi terakhir yang akan disampaikan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.